Halo, Bisa, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nunggu atau masih nunggu beberapa saat atau dimulai aja? Halo, nunggu 5 menit lagi gitu, biar bersepuluh. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ya, baik. Baik, kita mulai saja ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mata kuliah lensa kontak. Terima kasih atas responnya di eh, YouTube maupun di TikTok ya. Harapannya ini nanti juga menjadi bekal teman-teman ya, admin Umi Hasanah kalau nanti didatangi asesor bahwa proses pembelajarannya sudah blended learning baik baik sinkronus maupun asinkronus, dan ini juga nanti ditanyai oleh asesor dari perwakilan mahasiswa ya, bahwa materi yang disampaikan langsung maupun tidak langsung bisa melalui YouTube, TikTok maupun Zoom meeting. Ini adalah pertemuan ke-45, jadi ini nanti detailnya. Sekali lagi saya sampaikan di sini eh, bahwa lensa kontak ini adalah alat rehabilitasi selain kacamata, sehingga awalnya teman-teman harus betul-betul memahami refraksi klinik dan mendapatkan hasil ukuran kacamata pada customer. Selanjutnya baru kita rekomendasi ke lensa kontak. Bagian penting dari lensa kontak yang harus kita mengerti, berulang kali saya sampaikan, tidak boleh lupa hukumnya wajib. Kalau yang lain adalah sunnah, adalah base curve, power, dan diameter lensa kontak. Jadi ketiga hal ini adalah hal jalur utama yang harus difahami, dimengerti oleh teman-teman. Walaupun tiga hal ini nanti efeknya atau muaranya adalah panjang, ber, ber, berurai, dan kita harus mampu menjelaskan. Dan walaupun sudah disampaikan sejak semester 2, 3, 4, bahkan sampai semester 6, teman-teman juga banyak yang melupakan prinsip garis besarnya atau alur utamanya. Memang sebetulnya mungkin teman-teman yang sudah di optik ini sudah banyak mengerti, tetapi sifatnya adalah pemberitahuan secara secara turun-temurun, secara eh, estafet, yang mungkin terdapat bias atau kurang sambungnya antara satu dan yang lainnya. Sehingga harapannya dengan penyegaran ini teman-teman bisa memahami lebih detail, lebih sinkron, lebih urut. The next, bisa dilanjutkan itu apa namanya slide berikutnya. Oke. Ya,
Saya sudah mencoba file ini, memang file lama kita buka di komputer rumah, mungkin ada perbedaan versi sehingga saya minta tolong admin. Matur nuwun sekali lagi. Pemasangan lensa kontak uji coba adalah memberikan pengarahan instruksi bagaimana cara memasang lensa kontak yang baik dan benar sesuai prosedur supaya pemakai terbiasa dalam pemasangan lensa kontaknya sendiri. Nah, inilah yang terlupakan di dalam praktek maupun praktek lab, praktek lapangan, banyak sekali kita jumpai, kita amati, kita temukan lensa kontak langsung diserahkan, kemudian pasien memakai sendiri berdasarkan kemampuan yang dia lihat di sosial media atau di internet gitu ya. Padahal teman-teman harus menyampaikan, mengajarkan, memberikan arahan yang benar kepada setiap customer yang eh, menggunakan layanan atau jasa pemakaian lensa kontak yang datang ke optik. Hal perlu diperhatikan dalam memasang lensa kontak adalah kebersihan ya, terutama pada tangan, dianjurkan kuku tidak panjang. Sebelum melakukan pemasangan lensa kontak, sebaiknya menjelaskan pada pemakai mengenai gejala-gejala awal setelah memakai lensa kontak. Jadi pada waktu ujian, terutama karena pengujinya biasanya kita gunakan penguji luar atau penguji dari ikatan profesi yang notabene daftar amatannya itu cukup detail sehingga pada waktu teman-teman nanti ujian itu jangan sampai melupakan komunikasi awal, tidak langsung dipakai kepada probandusnya atau pasiennya, kemudian diamati tanpa adanya komunikasi. Harus tetap anamnesa, pemberitahuan gejala awal, tentang motivasi itu harus betul-betul ditanyakan dan diketahui sehingga pasiennya ini merupakan pasien yang sebenarnya. Ini akan menjadi suatu kebiasaan saat kita nanti di optik atau di layanan kesehatan lainnya. Kita sudah terbiasa melakukan komunikasi yang baik, menggali informasi yang mendalam, sehingga pemakaian lensa kontaknya ini cukup baik ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian teknik pemasangan lensa kontak itu saya rasa nanti juga ini saya lengkapi video. Yang pertama cuci dan keringkan tangan, kemudian lensa kontak dari tempatnya diambil ya, dan harus walaupun ini baru tetap harus dilakukan pencucian terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembilasan lensa kontak dengan pembilas. Biasanya saat ini sudah digunakan multipurpose, satu larutan untuk banyak fungsi ya. Kemudian membasahi jari telunjuk dengan pembilas dan bersihkan. Letakkan lensa kontak di ujung jari telunjuk dan letakkan jari tangan pada kelopak mata bawah pasien, kemudian buka. Setelah itu jari telunjuk tangan lainnya menahan bulu mata atas ya. Jadi ini sudah disampaikan secara teoritikal begini, tetapi di dalam ujian maupun di optik ya, misalkan baru pertama kali menggunakan, kalau ini tidak terlatih lah ini nanti teman-teman wajib harus melakukan pengulangan praktek berkali-kali sehingga tidak lagi grogi di dalam memakaikan pada pasien yang pertama kali menggunakan lensa kontak. Termasuk pada waktu ujian itu kita kan menggunakan pasien, ini sudah prakteknya sudah kita sampaikan, kita jelaskan, tetapi kegagalan pemasangan ini sering terjadi. Jatuh lensa kontaknya ini juga kita anggap gagal dan harus mengulang ujian berikutnya. Kemudian pada orang tertentu juga memiliki tingkat intensitas keringat yang cukup cukup banyak sehingga pada waktu memasang ini berkali-kali gagal, itu pun bisa saja terjadi. Kuncinya adalah menahan bulu mata kelopak atas karena ini merupakan refleks kedip yang harus ditahan terus sebelum lensa kontak masuk ke menempel di dalam kornea. Ini juga menjadi kunci keberhasilan utama. Walaupun kelopak matanya seolah besar, kalau tulang orbita terluarnya bagian depan ini cukup sulit untuk dibuka ya akan kesulitan. Ya, jadi sekali lagi perlu diperhatikan di dalam memasang dan melepas karena ini adalah awal dari kita bisa mengamati dan melihat lensa kontak di dalam fitting lensa kontak. Lanjut.
Ya, pasien diminta untuk melirik ke bawah, kemudian pelan-pelan letakkan lensa pada sklera bagian atas. Lepaskan kelopak mata pasien setelah berkedip agar posisi lensa kontak pas di tengah kornea. Pada orang tertentu, kadang memiliki persepsi dengan cara pemasangan yang berbeda. Boleh-boleh saja, yang penting prinsipnya bahwa pasien tidak merasa kesakitan, dan itu juga harus perlu dikomunikasikan saat kita memasang ini, terlalu membuka kelopak matanya itu terlalu kasar atau tidak, terlalu keras atau tidak, itu juga sebaiknya dikomunikasikan sehingga terjadi kenyamanan di tingkat pasien. Demikian pula pemeriksa pada waktu ujian itu biasanya teman-teman banyak yang melakukan dengan, ya, dianggap bahwa karena pasiennya itu dibawa oleh teman-teman sehingga diperlakukan dengan maksimal gitu ya, dengan ya sesuatu yang harus berhasil padahal pasiennya mengalami kesulitan. Lakukan hal yang sama dari awal pada mata lainnya. Setelah pemasangan lensa kontak, pasien akan melewati masa adaptasi. Berikut gejala yang dirasakan pasien: hilang dalam waktu 5-10 menit dan gejala tidak normal harus dilepas, dicek, diganti, dan dibersihkan lagi. Kadang kita melakukan pencucian tangan sebelum apa namanya, pemasangan itu juga lupa membilas, misalkan menggunakan sabun, terus makan dengan sambal itu juga kadang rasa pedas atau panasnya itu masih menempel di jari tangan. Kemudian kalau kita langsung eh, menangani lensa kontak itu biasanya juga pernah terasa pedih ya. Lanjut, ya, keluarnya air mata terus-menerus, tearing selama 5 menit setelah pemasangan, kesulitan memandang ke atas, kedipan yang berlebihan, perasaan silau, perasaan kering, bayangan berkilau-kilau, dan perasaan gatal pada mata. Ini biasanya kalau lensa kontaknya itu baru, itu adalah kotor baik di lensa kontak maupun di tangan yang menggunakan atau eh, optometrinya ya. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik. Biasanya begitu. Kalau kondisinya bersih, baik dari tangan maupun lensa kontaknya itu tidak akan se ekstrim ini, atau di titik tertentu pemakaian berulang itu juga bisa. Habis dipakai si A, kemudian dipakai si B. Lah ini juga tolong dihindarkan sehingga disposable betul, dari habis dipakai A ya sudah diganti lagi dengan lensa kontak yang baru ya. Kita lanjutkan. Ya, gejala tidak normal, merasakan kesakitan setelah lensa kontak terpasang, kemudian karena lensa kontaknya yang sobek ini juga bisa. Biasanya itu ketidaknyamanan kalau hanya sobek itu tidak se ekstrim kalau itu kotor ya. Merasakan sensasi panas terbakar, biasanya terjadi karena adanya zat kimia yang tercampur, keluarnya zat air mata atau tearing berlebihan, ketidakmampuan membuka, penglihatan kabur, perasaan silau yang berlebihan, dan terjadinya kemerahan pada mata yang terus. Lanjut, ya, alternatif tindakan untuk gejala yang tidak normal diharuskan untuk melepas lensa kontak, untuk dicek kembali atau diganti dengan yang baru ya. Penilaian fitting dilakukan setelah 10 sampai 15 menit. Hal ini memungkinkan adanya masa stabilisasi setelah lensa kontak dipasang pada customer. Jadi jangan langsung dinilai fittingnya. Kemarin adalah video sudah pernah saya kirimkan kondisi-kondisi penilaian fittingnya. Ini adalah kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah liputan. Liputan yang baik adalah lensa kontak menutupi seluruh permukaan kornea. Jadi karena HVI diameternya adalah HVID ditambah 2, sehingga ada kelebihan dari lensa kontak lunak yang kita pasang. Kemudian sentrasi, sentrasi yang sempurna yaitu lensa kontak berada di puncak kornea. Dinyatakan sentrasi apabila jarak antara lensa kontak dengan kornea seimbang antara temporal, jadi posisi yang dekat hidung, dekat pelipis, nasal itu dekat hidung, superior itu bagian atas, dan inferior bagian bawah. Apabila jaraknya seimbang, maka sentrasinya adalah
diameter lensa kontak dikurangi HVID dibagi dua. Itu ketemu nanti hasil sentrasinya. Ya, jadi nanti kita dokumentasikan. Kalau format pendokumentasinya kelihatannya sudah pernah saya share di semester sebelumnya. Lanjut. Di mana hasil tersebut merupakan nilai dari bagian temporal, nasar, superior, dan inferior, sama jarak antara tepi lensa kontak dan tepi kornea. Jadi itu harus terdokumentasikan berapa gitu ya. Nanti bisa dihitung dari HVID dan diameter lensa kontak. Namun apabila ada ketidakseimbangan antar sentrasi, maka benar dikatakan desentrasi atau pergeseran tidak tepat di puncak kornea. Ya, lanjut. Nanti bisa dilihat lagi di gambar video yang pernah saya kirimkan di pertemuan 3 atau 2 ya. Kemudian penilaian gerakan lensa kontak dilakukan dengan cara meminta pasien untuk melirik ke atas. Jadi melirik ke atas dengan lensa kontak, tangan kita kanan memegang lobe ya, tangan kiri lalu disuruh berkedip dan lihatlah gerakan lensa. Apakah sampai ke limbus atau di atas limbus atau tidak ke limbus. Uji kedip yang baik dengan gerakannya adalah 0,5 sampai dengan 1 mm itu gerakan. Ya, selanjutnya adalah keketatan. Keketatan dilakukan dengan uji dorong. Ya, dengan pasien diminta untuk melihat lurus ke depan, kemudian didorong ke atas. Yang didorong ke atas adalah lensa kontaknya dengan kelopak mata bagian bawah. Setelah itu diperhatikan lensa kontak apakah mencapai limbus atau di atas limbus atau tidak sampai limbus ya. Jadi uji dorong yang baik antara 1 sampai 2 mm atau 40 sampai 60%. Tadi sekali lagi perhitungannya dilihat dari diameter lensa kontak HVID tadi ya. Nanti kalau itu mencapai limbus atau di atas limbus itu nanti kita dokumentasikan uji dorongnya adalah 1, 2 atau 40, 60%. Hal ini harus kita praktekkan sehingga kita nanti bisa melihat uji dokumentasi dan keketatan dari lensa kontak yang kita fitting. Selanjutnya, ya kesimpulannya adalah ini nanti kalau ditanya kesimpulan dari fitting lensa kontak itu ya juga bingung gitu ya. Padahal sudah pernah kita sampaikan, boleh tidak mendengarkan, boleh tidak mengikuti, tapi yang pasti sudah paham. Sebetulnya kalau lensa kontak itu ya dikatakan luas, ya luas, tidak ya tidak. Yang penting itu prinsip dasarnya tadi. Kalau sudah memahami tentang base curve, diameter, dan power ini menjadi intinya. Kemudian akan ada runtutan yang sedikit berkembang, cara menentukan, dan kalaupun itu sudah dipahami, berbagai pertanyaan bisa Anda jawab ya. Apalagi sekarang ada uji tulis juga untuk UKOM. Jadi nanti di UKOM itu soalnya ya tidak jauh-jauh berbeda dari yang disampaikan seperti ini. Fittingnya ideal atau on-key, tapi ideal. Sentrasi gerakan lensa kontak yang cukup, ini ciri-cirinya. Penglihatan yang baik sebelum dan sesudah kedipan. Dan hal-hal seperti ini harus sudah nanti dipahami, kemudian mengerti dan hafal. Tidak boleh buka-buka buku lagi ya, hal-hal yang utama itu bagaimana cara tadi menentukan diameter, menentukan power, menentukan base curve, kesimpulan fitting ideal, sentrasi gerakan lensa kontak cukup, penglihatan yang baik sebelum kedipan, kualitas refleks retinoskopi yang baik, dan pasien penampilan yang normal ini harus paham kemudian mengerti dan tidak lagi buka buku ya karena nanti sifatnya aplikatif dan harus kita lakukan saat bertemu dengan pasien atau customer. Lanjut, fitting ketat atau ya, prinsipnya kayak kita pakai baju. Kalau kita ukurannya XL ya pakai XL. Kalau pakai L berarti terlalu ketat. Kalau XXL ya berarti longgar, kelonggaran gitu aja. Memakai nyaman hanya pada awal pemakaian saja. Jadi enak di awal
karena biasanya gerakannya juga kurang terlalu ketat. Ini biasanya kemerahan pada bagian limbusnya karena tercengkeram ya oleh lensa kontak itu sendiri. Tidak ada gerakan lensa kontak, tanda lekukan di sklera, adanya gelembung udara di bagian tengah, penglihatan tidak tetap, berubah-ubah, kadang jelas kadang kabur setelah kedipan. Tindakan yang dilakukan, diameter diperkecil dengan base curve tetap, kemudian diameter tetap dengan base curve diperbesar. Kalau ini biasanya ekstrim ya, kalau di kita ya rata-rata menggunakan 86 itu medium, kemudian yang tengah bawahnya 80, kemudian bisa di atas 86 itu sekitar 89 ya itu besar biasanya begitu. Tapi kalau untuk orang kita rata-rata apalagi itu lensa kontak lunak ya sekitar 86. Tetapi kalau untuk lensa kontak keras itu juga harus kita perhatikan harus betul-betul sesuai ukurannya. Lanjut, yang fitting hasilnya adalah longgar atau too flat, merasa ada yang mengganjal karena saat kita kedip sklera atasnya itu bersentuhan dengan lensa kontak ujungnya. Desentrasi, gerakan lensa kontak berlebihan lebih dari 2, adanya gelembung udara pada tepi, kalau tadi pada tengah, lensa kontak mudah terjatuh dari mata. Nah ini biasanya untuk kedip itu juga jatuh menjadi tanda-tanda bahwa lensa kontaknya adalah longgar. Jadi setelah responden atau teman-teman memasang koresponden dan probandus di dalam ujian selama ini kita jalankan adalah menunjukkan hasil fittingnya. Misalkan Anda menjustifikasi customer Anda ini longgar. Apa argumennya A, B, C gitu. Terus kita akan cek benar nggak ini longgar atau ketat. Di tempat lain yang pernah saya alami di optik Melawai itu eh, slit lampnya itu bisa kita amati dengan slit lamp. Tapi kalau di eh, apa namanya laboratorium yang belum memiliki slit lamp ya dengan manual juga bisa ya dengan kita amati dengan senter, dengan loop pembesar itu gerakannya bisa kita lihat. Tapi hanya berdua antara antara mahasiswa atau responden atau si yang belajar dan pengajarnya. Tetapi kalau di lab-lab seperti yang dimiliki optik-optik besar itu slit lampnya sudah dihubungkan dengan layar monitor. Jadi slit lampnya ada konektor dengan monitor sehingga pada waktu kita amati dengan slit lamp itu bola matanya langsung nampak pada layar monitor dan kita bisa melihat apakah apakah kondisinya ini longgar, ketat atau ideal dan ini kita justifikasi bersama. Jadi ini bukan hanya antara dua orang tetapi penilaian satu tim bersama yang memang benar-benar valid gitu ya. Lebih dari dua orang pengamatan. Jadi pengamatan ini kan memang walaupun sudah terangkakan berdasarkan horizontal visible iris diameter tetapi kondisi mata dan kondisi pengamatan ini akan ada perubahan atau anomali saat mengamati kondisi mata yang ekstrim seperti pada orang silinder. Ini tentu akan banyak ada perubahan karena kelengkungan korneanya ini juga kadang irreguler gitu ya. Tindakan yang dapat dilakukan adalah diameter diperbesar dengan base curve tetap, diameter tetap dengan base curve diperkecil. Ya, lanjut. Overrefraksi yaitu refraksi ulang yang dilakukan dengan menggunakan lensa kontak terpasang untuk menggunakan lensa kontak terbaik. Kenapa dilakukan begini? Karena ini ceritanya adalah trial. Trial itu uji coba dan uji coba itu kalau bisa ya yang mendekati atau sama persis. Walaupun demikian, itu akan terbentuk permukaan lensa baru yaitu air mata yang terperangkap di antara lensa kontak dan kornea. Sehingga perlu dilakukan refraksi ulang. Akan seperti apa? Dan juga refraksi tadi adalah perhitungan matematis HVID eh, vertex distance dengan power pemeriksaan refraksi dengan efektif power. Apakah memang demikian gitu? Pada orang-orang yang
tertentu ya akan bisa jadi berbeda, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan overrefraksi atau refraksi ulang dengan menggunakan lensa kontak terpasang, mengetahui ukuran yang diberikan kepada pasien apakah sudah sesuai atau belum sehingga pasien merasa nyaman. Jadi ini prosedur prosedur bakunya sehingga nanti teman-teman kalau menghadapi ujian ya baik yang di mungkin pengujinya bisa dari Jakarta atau dari Aromanes ya mungkin nanti bisa ditentukan dari pengelola saya nggak tahu urut-urutannya itu nanti harus dilakukan dengan baik jangan meloncat-loncat dan ini sudah disamakan di berbagai RO di seluruh Indonesia ya. Jadi mengikuti apa namanya standarisasi pengajar lensa kontak kurikulumnya sudah sama sehingga teman-teman nanti setelah memasang, menilai fitting, menunjukkan ke penguji, kemudian melakukan overrefraksi, ini tuh harus runtut, tidak boleh melompat-lompat karena ini adalah prosedur tahapan yang harus dilalui dengan runtut dan benar. Lanjut. Lepasan lensa kontak, ya ini saya rasa tidak banyak menemukan kendala, ya, tetapi biasanya lensa kontak kalau sudah dipakai itu juga kering, satu lagi ditarik, kadang terlepas, ini juga harus hati-hati. Semua kuncinya di vokasi D3 adalah harus sering berlatih untuk memasang, melepas, melakukan penilaian, sehingga pada waktu uji coba tes di lab, ujian akhir, maupun nanti pada waktu penjenengan akan praktek di lapangan itu sudah betul-betul mahir, sudah betul-betul mampu dan siap. Dan jangan lupa dibersihkan ya. Dan ini juga sering terlupa. Jadi sehingga nilai untuk mencapai nilai bulat di ujian akhir nilai tinggi maksimal itu sebetulnya nggak sulit ya karena ini adalah kegiatan real yang sudah diberitahu, kemudian dipraktekkan, kemudian diujikan. Lah ini banyak sekali teman-teman yang kadang melupakan prosedurnya, prosedur bakunya. Jika ingin melepas lensa kontak, maka teknik melepas lensa kontak yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Lanjut. Ya, tekniknya siapkan tempatnya dulu, cuci dan keringkan sebelum melepas lensa kontak, pandangan lurus ke depan, jari tengah menarik kelopak mata bawah, jari telunjuk dengan sebelahnya membuka kelopak mata atas, tarik lensa kontak dengan cara mencubit dengan ibu jari-jari telunjuk, kemudian lepas bersihkan untuk pemakaian berikutnya. Ya, kalau pemakaian seseorang satu orang itu boleh, tetapi kalau berganti-ganti ya sebaiknya jangan ya karena ini nanti tentunya bisa menularkan atau menjadi jalur penularan penyakit tertentu. Lanjut. Saya rasa ini gampang untuk melepas. Kemudian penetapan ukuran lensa kontak. Penetapan ukuran lensa kontak lunak sesuai yang direkomendasikan. Ukuran lensa kontak meliputi ya ini kembali dioptri yang dihitung dengan efektif power. Bagaimanakah rumus efektif power? Nah ini nanti berikutnya. Base curve, diameter ini terus begitu terus yang harus dihitung. Semua panduannya itu berdasarkan tiga hal ini. Di botol lensa kontak juga tiga hal ini. Kemudian warna yang sesuai dengan pasien kalau memang lensa kontak warna, kalau enggak yang clear. Selain itu berikan saran bagi pasien yang akan menggunakan lensa kontak. Jadi ini juga banyak sekali kalau asal beli kemudian dibawa pulang dipakai ternyata ada keluhan dan komplain. Lanjut. Iya, terima kasih. Jadi sudah selesai nanti yang untuk me- melengkapi pemasangan pelepasan akan saya kirim video. Kemudian ini sampai berapa? 7 pertemuan ya. Ini sudah 45 nanti saya kirimi video untuk melengkapi pertemuan 45, 67 nanti berikutnya. Demikian ada yang mau ditanyakan sebelum belum saya akhiri? Tidak ada? Sebentar Pak, saya mau tanya Pak. Boleh. Untuk pemasangan lensa kontak itu apa perlu ada tes air mata seperti kemarin kita ada Ya, praktek di situ? ya sebaiknya ya.
Ya, karena Itu dengan standarnya atau bagaimana? Atau wajib atau gimana? sebetulnya kalau standar, kalau wajib dan tidaknya itu sama dengan begini ya. Boleh nggak ya, misalkan ada pertanyaan lagi gini, tadi juga diskusi itu ya saya. Boleh nggak seorang RO optik tidak berizin? Ya, kalau jawabannya nggak boleh, tetapi kan kenyataannya juga banyak yang buka. Ya sama, sebetulnya apakah harus ya kalau prosedurnya harus nilai itu harus muncul gitu loh. Tetapi kalaupun toh terlewatkan itu kan akan bisa kita amati dari jumlah kedipan. Dari jumlah kedipan yang normal itu menunjukkan bahwa tingkat pembasahannya itu normal atau tidak gitu loh. Yang ekstrim. Jadi kalaupun toh terlewatkan tidak ada data itu ya gimana lagi gitu. Karena kan itu harus mengadakan alat ukur baru gitu loh misalkan. Nah, kalaupun toh tidak ada, kita bisa melihat cara kita saya sampaikan satu dari jumlah kedipan